Tapi anehnya, hutan yang mereka masukin sekarang itu beda banget sama hutan yang pas tadi dia datang. Hai, assalamualaikum. Kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga buat kalian dimanapun kalian berada sekarang. Dan terima kasih udah klik dan juga mampir ke channel ini. Dan buat nemenin aktivitas kalian di sini, aku bakal ngangkat salah satu kisah tentang ritual yang dilakukan di sebuah desa yang jauh banget dari perkotaan. Desa ini juga adanya tuh bener-bener di tengah hutan sangat terpencil. Sebenarnya ritual seperti apa sih yang mereka lakukan di desa ini tuh? Sebelum aku lanjut, di sini aku mau minta banget dukungan teman-teman buat subscribe dan juga like ke channel ini agar channel ini tuh bisa semakin berkembang. So langsung aja kita ke kisahnya. Jadi di sebuah hutan yang lebat, yang lokasinya itu jauh banget dari perkotaan tuh ada sebuah desa yang terpencil. Desa itu benar-benar ada di tengah hutan itu. Masyarakat yang ada di desa itu tuh percaya kalau lingkungan tempat tinggal mereka itu sama alam kegelapan dipimpin atau dijaga oleh sosok atau semacam roh jahat gitu. Jadi buat jaga keseimbangan antara dunia yang mereka tempati sama dunianya roh kegelapan itu, mereka harus melakukan semacam ritual dan itu wajib mereka lakukan setiap tahunnya. Mereka percaya kalau ritual ini sampai nggak dilakukan, maka akan terjadi malapetaka besar yang bakal menimpa desa mereka. Dan ritual ini akan mereka lakukan di sebuah kuil yang letaknya itu ada di tengah-tengah hutan di desa itu. Kebiasaan atau ritual-ritual unik dari desa ini itu juga sudah terkenal sampai ke desa-desa lain ya, karena memang ini ritual itu udah semacam tradisi yang mereka lakukan setiap tahun dan itu udah terjadi sejak nenek moyang mereka dulu. Dan kabar ini juga nyampe ke telinga seorang jurnalis bernama Maya. Maya ini tinggal yang lokasinya cukup jauh dari desa itu, tepatnya di sebuah perkotaan. Maya adalah seorang jurnalis yang memang hobi banget nih datang ke daerah-daerah pelosok terpencil sekalipun buat dia nyari informasi yang akan dia jadikan artikel. Dan ritual di desa itu tuh cukup menarik perhatian Maya sama dua temannya yaitu Raka dan juga Dinda. Mereka sepakat bakalan datang ke desa itu. Untuk bisa sampai ke desa itu, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari ya, karena yang mereka tahu desa itu sangat terpencil. Bahkan dari jalanan umum pun buat nyampe ke desa itu mereka tuh hanya bisa jalan kaki aja dan itu berkilo-kilometer. Tapi karena tekad mereka udah kuat, mereka udah bener-bener penasaran sama ritual di desa itu, mereka bener-bener pengen nyari informasi yang mereka rasa itu menarik perhatian mereka banget. Yaudah mereka nggak peduli seberapapun jauh, mereka bakal datengin. Jadi setelah melewati perjalanan panjang nih, Maya, Rika, sama Dinda ini sampai di sebuah desa yang mereka yakinin itu tuh desa yang mereka maksud ya, karena desa itu benar-benar terpencil. Mereka udah jalan kaki berkilo-kilometer, akhirnya nemuin desa yang lokasinya benar-benar ada di tengah hutan. Tapi anehnya di desa itu tuh Maya ngerasa itu desa itu sangat sunyi, mencekam, nggak kayak desa-desa pada umumnya. Orang-orang di desa itu tuh pas ngeliat Maya, Raka, sama Dinda datang itu, mereka tuh ada sebagiannya langsung kabur, terus dicuekin. Padahal mereka udah bersikap seramah mungkin ya. Tapi nggak tahu kenapa Maya tuh bisa ngelihat orang-orang di desa itu tuh pada ketakutan. Maya nggak ngerti apa yang bikin mereka takut, tapi Maya bisa lihat jelas nih dari mata mereka itu, mereka tuh menyimpan ketakutan yang kayak seolah ada sesuatu yang ngancam mereka. Bahkan ada salah satu warga nih yang pas ngeliat Maya sama Dinda datang ke situ tuh langsung ngusir mereka, terus bilang, udah kalian pergi aja dari sini sebelum semuanya terlambat. Di situ mereka nggak ngerti apa sih maksudnya orang itu ngomong gitu kan. Tapi ya udah, mungkin karena mereka nggak suka ada orang baru aja kali ya, Maya sama Dinda coba buat positif thinking aja, dan dia memilih buat cari satu tempat yang bisa buat mereka gunakan buat istirahat sebentar aja. Akhirnya Maya nemuin di satu tempat buat mereka istirahat ya. Di tempat itu Maya, Dinda, sama Raka mulai nih nentuin kan kalau malam ini tempat pertama yang bakal dia datengin itu adalah kuil, yang konon katanya kuil itu adalah tempat dimana orang-orang di situ lakukan ritualnya. Jadi malam nanti tempat itulah yang akan jadi tujuan mereka bertiga. Singkat cerita, Maya, Raka, sama Dinda ini udah nyiapin semua perbekalan dia buat dia datang ke kuil malam itu.
Karena memang di situ tuh nggak ada penerangan sama sekali. Di situ Maya sama Dinda cuman bisa bawa obor sama senter aja, sama perlengkapan seperlunya aja. Mereka bertiga pelan-pelan masuk ke tengah hutan, menyusuri hutan lebat itu ya, dengan pencahayaan yang cuman ada senter di tangannya aja. Mereka bertiga terus berjalan. Tapi anehnya, yang mereka rasakan hutan itu nggak kayak hutan-hutan pada umumnya. Di situ Maya, Dinda sama Raka itu ngerasa hutan itu tuh kayak pengap banget gitu loh. Bahkan mereka tuh nggak bisa ngerasain ada angin di hutan itu. Kalau biasanya malam itu kita bisa dengar suara binatang-binatang aneh, suara burung, suara apapun itu. Di hutan itu bener-bener hening, nggak ada suara apapun. Bahkan suara angin aja mereka tuh nggak bisa dengerin itu. Di situ perasaan mereka udah mulai nggak enak ya, tapi karena mereka udah terlanjur masuk ke hutan, udah mereka terus aja kan, mereka terus nyusurin hutan itu, sampai akhirnya mereka itu sampai di tempat kayak semacam kuil. Mereka percaya kalau kuil itulah yang sebenarnya mereka maksud itu. Di kuil itu, Maya, Raka sama Dinda itu lihat ada banyak banget ukiran-ukiran aneh di tembok-tembok di kuil itu. Mereka terus jalan masuk ke dalam kuil kan. Di tengah-tengah kuil itu, Maya tuh ngeliat ada semacam lambang. Maya yakin tuh lambang itulah yang mereka gunakan buat ritual, walaupun lambang itu juga udah usang ya, karena kayak udah nggak terawat gitu, tapi masih kelihatan jelas banget. Maya tuh masih lihat jelas kalau itu tuh kayak lambang sebuah ritual gitu. Pas lagi asik-asiknya ngamatin sekitar kuil itu, Maya sama Dinda sama Raka ini, mereka bertiga itu dibikin kaget sama suara langkah kaki gedebuk banyak banget gitu kan. Mereka yang panik langsung ngumpet dong. Mereka tuh ngumpet di balik patung, ada patung gede banget. Bentuknya tuh aneh ya, tapi cukup buat mereka bertiga tuh bersembunyi. Dan bener aja ada segerombolan warga yang datang ke kuil itu sama beberapa orang tua yang mereka yakin itu tuh semacam tetua di kampung itu. Dan tetua itu tuh bawa semacam kitab tuh warnanya hitam gitu ya. Situ Maya ngerasa nih, ini malam ritual yang pernah dia denger itu. Gak lama dari situ, tiba-tiba Maya sama Raka tuh dibikin kaget. Jadi ternyata di tengah-tengah gerombolan warga tadi itu ada seorang perempuan muda, ya kita sebut aja gadis gitu ya, masih gadis gitu, diikat. Terus diangkat sama beberapa orang, dibawa ke semacam altar gitu di tengah-tengah kuil itu. Di situ Maya yakin kalau perempuan itu bakalan mereka jadikan buat persembahan. Wah, di situ Maya pengen lari kan nolongin perempuan itu, karena Maya tahu wajah perempuan itu tuh nangis kayak ketakutan banget gitu loh. Tapi pas Maya mau lari sama Raka dicegah, jangan. Raka bilang mereka cuma bertiga, nggak akan bisa ngelawan penduduk yang di situ tuh ada hampir 30 orang. Pasti mereka bakalan kalah. Malah yang ada Maya sama mereka bertiga lah yang bakal jadi persembahan buat ritual itu. Mau nggak mau, suka nggak suka ya, Maya cuma bisa duduk sambil ngeliatin ritual yang menyesatkan itu. Dari balik patung itu Maya bisa melihat ya kalau tetua yang mimpin ritual itu jalan pelan-pelan ke altar, deketin cewek yang bakal mereka jadiin persembahan tadi. Di situ tetua itu sambil baca mantra, terus dia ngangkat tinggi-tinggi semacam belati ya. Maya bisa lihat dari balik patung kalau belati itu tajam banget. Di situ tetua itu ngangkat belatinya terus mau nusuk ini. Tapi sebelum bener-bener nusuk, tiba-tiba suasana jadi gelap, hening, nggak ada suara apapun. Di situ Maya, Raka, apa Dinda nggak bisa lihat apapun. Tapi nggak lama setelah itu, Maya, Raka, sama Dinda dikagetin sama suara yang menyeramkan banget. Mereka nggak bisa lihat itu suara apa ya, tapi mereka ngerasain banget itu ada aura jahat yang datang ke kuil itu. Wah, di situ warga-warga yang lagi pada ikut ritual udah mulai kayak panik gitu kan. Mereka nggak ngerti kenapa pada panik, kan mereka yang ngadain ritual ya. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba samar-samar Maya dan teman-temannya itu bisa lihat ada sekelebat bayangan hitam, set. Itu geraknya cepet banget. Dan dalam seketika beberapa warga yang tadi ikut ritual itu udah pada tumbang. Raka yang lihat kejadian itu, dia ngerasa wah situasi nggak aman nih, mereka juga harus kabur. Raka langsung lari ngajak Dinda sama Maya buat keluar dari kuil itu dan terus lari ke hutan. Mereka bertiga terus lari masuk ke dalam hutan, semakin dalam ke hutan. Tapi anehnya, hutan yang mereka masukin sekarang itu beda banget sama hutan yang pas tadi dia datang. Tapi dia lari ke kanan tuh kayak langsung ketutup.
lari ke kiri juga langsung kayak mentok gitu. Jadi mereka tuh kayak ada di tengah-tengah hutan labirin gitu loh, yang mereka dipaksa buat ngumpul di tengah-tengah situ. Wah, di situ mereka udah mulai kehabisan tenaga ya, takut, panik, lemes, campur aduk semua jadi satu. Di tengah kondisi yang lagi lemes kayak gitu tuh, tiba-tiba Dinda, temannya Maya tadi tuh, dia ngerasa kayak ada orang yang manggil nama dia. Dia nyari nih sumber suara itu, suara siapa yang manggil dia. Dia terus jalan nyari sumber suara itu. Sampai-sampai Dinda itu nggak sadar kalau dia tuh udah kepisah sama Maya sama Rika dan lumayan jauh ya. Di situ Maya ataupun Raka belum sadar nih kalau temennya itu udah jalan beda arah dari sama mereka kan. Pas Maya sadar kalau Dinda nggak ada itu, Dinda udah mulai jauh. Dinda itu udah kayak mau jalan masuk ke awan, ke semacam gumpalan hitam gitu di tengah hutan itu kan. Di situ Maya teriak-teriak, Dinda, Dinda balik, Dinda. Raka juga ikutan teriak, Dinda jangan ke situ, cepetan balik. Mereka teriak-teriak kenceng gitu, tapi Dinda itu enggak dengar sama sekali. Dinda terus aja jalan masuk ke asap hitam itu, dan lama-lama Dinda itu hilang di dalam kegelapan itu. Wah, di situ Maya sama Raka cuma bisa nangis karena dia harus kehilangan temen dia dan gak bisa berbuat apa-apa di situ. Belum hilang sedihnya Raka sama Maya ya karena kehilangan Dinda. Tiba-tiba bayangan hitam itu banyak banget jalan pelan-pelan ke arah mereka sama suara-suara yang udah bikin bulu kuduk merinding banget ya. Mau tidak mau Raka sama Maya tuh harus bangkit sekuat tenaga, pakai sisa tenaga mereka ya. Mereka terus lari ke hutan kemanapun, pokoknya mereka lari. Mereka coba lari tetap gandengan. Dan gimana caranya mereka tuh gak kepisah deh. Mereka harus kayak saling ngejaga satu sama lain gitu. Mereka terus lari masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya mereka tuh nemuin semacam pohon tuh gede banget, itu pohon di tengah-tengah hutan. Mereka sembunyi di balik pohon gede itu. Mereka berharap makhluk-makhluk yang aneh tadi itu gak bakalan nemuin mereka. Pas mereka lagi nyandari pohon nih, karena kan mereka kecapean banget ya, di semak-semak di balik pohon itu tuh, Maya sama Raka tuh ngelihat ada kayak papan lebar gitu. Itu udah ketutup sama semak belukar, udah ketutup rumput, udah ketutup debu ya kan. Mereka cuma bisa lihat-lihatan gitu. Penasaran, mereka berdua bangkit, mereka deketin itu papan kan. Di situ mereka tahu kalau itu papan itu tuh adalah altar. Terus pas mereka deketin lagi, ternyata di atas altar itu ada kayak semacam kitab kuno yang udah usang banget gitu ya, ketutup sama semak-semak itu. Mereka berdua pelan-pelan bersihin itu kitab kan, mereka buka pelan-pelan kan. Di situ tuh ada tulisan mantra pembebasan. Misalnya tuh udah usang banget, tapi Maya sama Raka masih bisa baca di situ. Pas mereka lagi serius liatin itu kitab, suara-suara yang nyeremin sama makhluk-makhluk yang nggak jelas tadi tuh udah jalan deketin mereka kan. Udah semakin dekat. Wah, di situ mereka udah nggak tahu harus kemana, ke sana mentok, ke sini mentok kan. Mereka udah coba aja baca mantra itu. Ayo kita baca aja, kata Raka tuh gitu. Akhirnya mereka berdua baca mantra itu sekencang mungkin kan, walaupun suara mereka tuh gemeteran. Mereka terus baca berulang-ulang sampai akhirnya mereka tuh denger ada suara jeritan yang bersautan yang banyak banget dari makhluk-makhluk yang tadi itu ngejar mereka itu. Tapi anehnya suara-suara itu kayak suara yang kesakitan gitu, kayak pelan-pelan suara itu makin jauh terus hilang gitu aja. Di situ Maya sama Raka yang udah kehabisan tenaga tuh pelan-pelan mereka juga tumbang, pingsan. Pas mereka sadar, mereka tuh sadar-sadar udah ada di rumah salah satu warga gitu kan. Mereka tuh dikelilingin sama beberapa warga desa itu. Tapi anehnya warga desa yang kali ini itu beda banget sama warga desa yang pas mereka datang pertama kali. Mereka yang sekarang itu cenderung lebih ramah, kelihatan banget mereka tuh mukanya khawatirin sama kondisi mereka berdua. Terus mereka langsung seneng pas ngelihat Raka sama Maya itu udah sadar. Di situ mereka langsung buru-buru kasih Raka sama Maya tuh air biar mereka tuh pulih tenaganya, kasih mereka makan. Pokoknya sambutannya tuh beda banget sama pas mereka baru datang kemarin. Maya sama Raka udah mulai sadar nih, tiba-tiba salah satu warga tuh datang nyamperin mereka. Terus warga itu bilang dia mewakili penduduk di situ tuh mau mengucapkan terima kasih karena Raka sama Maya itu udah bebasin mereka dari ajaran sesat yang mereka yakini di desa itu. Situ salah satu warga tuh juga jelasin kalau selama ini mereka itu tahu ritual itu adalah ritual sesat.
Mereka juga sebenarnya nggak mau karena tiap tahun harus kehilangan salah satu warganya di depan mereka, di depan mata mereka buat dijadiin persembahan. Dulu juga sempat ada orang dari kota datang ke desa itu pas malam ritual. Entah sengaja atau enggak, orang itu tiba-tiba mengacaukan ritual itu dan dampaknya itu 50% dari penduduk desa itu tuh harus meninggal karena roh jahat itu yang marah karena ritual mereka itu digagalkan. Jadi karena itulah pas Maya sama Raka sama Dinda datang tadi itu penduduk warga itu tatapannya nggak enak banget karena mereka itu berpikir kalau orang datang dari kota itu mereka itu bakalan ngacau, bakalan bikin kekacauan lagi di situ. Maya sama Raka denger penjelasan warga tuh ya seneng ya karena tanpa sadar mereka tuh udah bebasin, udah bantu warga di situ walaupun dia harus sedih karena kehilangan sahabatnya yaitu Dinda. Dan itu aja kisah tentang desa dan juga ritual anehnya ya. Yang aku nggak ngerti, udah tahu itu ritual udah nggak bisa mereka lawan ya. Kenapa mereka tuh nggak coba buat keluar dari kampung itu pindah ke kota lain gitu ya? Atau gimana kek? Kenapa mereka memilih pasrah aja buat di situ bertahan hidup dalam ketakutan bertahun-tahun? Ada nggak sih yang setuju sama pendapatku atau kalian punya pendapat sendiri? Tulis di kolom komentar. So, see you next video.